Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi terkait dengan agenda kepresidenan Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Presiden Activity untuk Anda. Informasi pertama kami awali terkait dengan dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa demokrasi merupakan pilihan yang sudah diambil oleh para pendiri bangsa. Ia menyatakan demokrasi yang dijalankan harus memiliki ciri khas Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Prabowo mengungkapkan demokrasi yang dijalankan di Indonesia harus santun. Demokrasi di Indonesia juga harus tanpa permusuhan dan mengkoreksi tanpa mencaci. Prabowo mengatakan nilai demokrasi terdapat di Pancasila dan kedaulatan rakyat telah ditempatkan setinggi-tingginya. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Lebih lanjut, Presiden terpilih 2024 hingga 2029 itu mengatakan demokrasi Indonesia harus sejuk dan damai. Demokrasi harus dilakukan dengan menghindari kemunafikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sikap Indonesia dalam konflik di Timur Tengah. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya di Gedung MPR DPR Jakarta menyoroti berbagai masalah bangsa termasuk isu konflik global, khususnya isu Palestina. Presiden berusia 73 tahun itu kembali menegaskan sikap Indonesia yang tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut Prabowo, sebagai bentuk dukungan itu, pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan ke Gaza, ke Rafah, Palestina, dan Indonesia siap kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan. Dalam pidatonya itu, Prabowo juga menegaskan sikap politik Indonesia yang memilih bebas aktif non-blok di panggung internasional. Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 20 Oktober 2024. Pertemuan bilateral ini sebagai salah satu langkah penting untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Pertemuan pertama dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles yang tiba sekitar pukul 16.30 WIB. Setelahnya, secara berturut-turut, Presiden Prabowo bertemu dengan utusan khusus dari Inggris David Lammy dan Wakil PM Selandia Baru Winston Peters. Tidak hanya utusan khusus, Presiden Prabowo juga menerima kunjungan dari para pemimpin negara sahabat. Para pemimpin yang hadir di Istana Merdeka diantaranya PM Republik Korea Han Duck-soo, PM Singapura Lawrence Saen Saiwong, PM Papua Nugini James Mereb, hingga PM Vanuatu Charlotte Salwai. Sebelumnya, para pemimpin dan utusan khusus negara tersebut juga turut menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR Senayan, Jakarta. Pertemuan bilateral ini diharapkan bisa membuka peluang bagi peningkatan kerjasama di berbagai sektor, yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatan ke luar negeri pertamanya sebagai presiden pada 8 hingga 24 November 2024. Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi beberapa negara dan juga forum internasional seperti KTT APEC dan KTT G20. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada gelaran konferensi tingkat tinggi G20 2024 yang berlangsung di Brazil pada 18 hingga 19 November mendatang. Sebagai anggota dari organisasi G20, Prabowo akan membawa pesan yang sesuai dengan topik utama pembahasan di tahun ini, yakni membangun tatanan dunia dan planet yang adil dan juga berkelanjutan. Lawatan pertama Prabowo ke luar negeri adalah ke Cina. Prabowo akan mengawali lawatannya ke Beijing dengan menemui Presiden Cina. Tak hanya itu, Presiden ke-8 Republik Indonesia ini juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Setelah itu Prabowo akan langsung terbang ke Washington DC untuk menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Dalam kunjungan tersebut rencananya Prabowo akan membahas isu kerjasama dan peningkatan kesejahteraan kedua negara. Presiden Prabowo juga nantinya akan menapaki Amerika Latin dalam kunjungannya ke Peru dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation pada 14 hingga 15 November mendatang. Setelah mengunjungi KTT APEC di Peru, Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi Brazil dalam rangka menghadiri KTT G20. Prabowo juga dikabarkan akan melawat ke Inggris dan bertemu dengan Raja Charles di London. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat menyampaikan Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto akan menyoroti soal peran Indonesia untuk dapat berkontribusi di kancah internasional. I think maybe by the time we will still try to to formulate a proper, more lengthy and more intensive information with regard to those two big event, what issues that we are going to emphasize on each of the summit itself. But for sure, it will be connected to the topics, to the theme that is already been decided by the host, and also practically, generally speaking, it will be emphasizing how Indonesia would like to contribute through those particular two different platform, forum, and also highlighting the priorities of current administrations under President Prabowo. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Sejumlah informasi lainnya terkait dengan agenda kepresidenan Prabowo Subianto akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia.
setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri anggota Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu turut dihadiri oleh antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para ketua lembaga tinggi negara. Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan para menteri negara berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Pada saat yang sama, Prabowo pun melantik pejabat setingkat menteri yaitu Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Presiden Prabowo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan pejabat setingkat menteri periode tahun 2024-2029. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Ananda untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan Sekretaris Kabinet periode tahun 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dilakukan di hari yang sama setelah Presiden Prabowo melakukan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih. Terdapat 56 orang wamen yang hadir di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024 untuk menghadiri pelantikan tersebut. Pelantikan Wakil Menteri itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda pelantikan didasari atas surat keputusan Presiden nomor 73M 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yang ditekan Prabowo per 20 Oktober 2024. Agenda pelantikan Wakil Menteri tersebut dilanjut dengan pelantikan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet periode 2024-2029
yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Prabowo kemudian mengambil sumpah jabatan para wakil menteri dan sekretaris kabinet yang didampingi rohaniwan dengan mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Prabowo. Pelantikan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya terkait agenda retreat di Magelang. Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga di Magelang, Jawa Tengah. Warga yang sudah berkumpul sejak sore terus memanggil nama Prabowo Subianto hingga masuk ke gerbang utama Akademi Militer. Presiden Prabowo Subianto tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dan disambut oleh antusias warga. Terlihat rombongan Prabowo dikawal sejumlah polisi militer. Prabowo yang menggunakan mobil maung limosin berwarna putih berplat Indonesia yang dilengkapi bendera merah putih melambaikan tangan menyapa para warga yang berkerumun di jalan. Kedatangan Prabowo disambut dengan teriakan warga dan tampak meneriaki nama Pak Prabowo hingga Prabowo masuk ke gerbang utama Akademi Militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menggelar pembekalan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Jawa Tengah. Prabowo menyampaikan bahwa semangat dalam membangun bangsa sekaligus karakter disiplin para taruna diharapkan dapat menjadi contoh para anggota Kabinet. Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita dari sejak Sultan Agung melintasi daerah ini untuk menyerang Batavia, Diponegoro, melawan penjajah. Basisnya adalah di antara 5 gunung, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Tidar. Saya jelaskan bahwa dalam legenda rakyat kita, Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Dan saya kira hampir semua taruna dan alumni Akademi Militer, 3 angkatan sama Polri, pernah naik ke Bukit Tidar secara sukarela ataupun tidak sukarela. Pernah naik Bukit Tidar. Ada yang dihukum berkali-kali naik. Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya terkait agenda retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Presiden Activity.
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan di mana Presiden Prabowo Subianto membuka giat pertama Retreat Kabinet Merah Putih dengan sesi olahraga dan latihan baris berbaris bersama di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang. Pada momen ini para anggota Kabinet Merah Putih dibagi ke dalam 5 kelompok, di mana setiap kelompok disediakan masing-masing 3 orang pelatih baris berbaris. Presiden Prabowo Subianto membuka giat pertama Retreat Kabinet Merah Putih dengan sesi olahraga dan latihan baris berbaris bersama di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang. Para menteri dan wakil menteri telah bersiap dibangunkan sejak pukul 4.00 waktu Indonesia Barat untuk melakukan kegiatan berolahraga dan latihan baris berbaris. Prabowo hadir pertama di lapangan sebagai bentuk contoh kedisiplinan yang baik dari pimpinan. Inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Sesetia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya sendiri melakukan sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara. Jadi ini sesetia kepada kita semua. Pada momen ini, para anggota kabinet dibagi ke dalam 5 grup kelompok. Setiap grup disediakan masing-masing 3 orang pelatih baris berbaris.
Usai menjalani latihan baris berbaris, acara ditutup dengan foto bersama pose komando. Para jajaran Kabinet Merah Putih melanjutkan agenda pembukaan dan pengarahan pertama oleh Prabowo di Borobudur Golf untuk selanjutnya diberikan pembekalan oleh para pemateri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Parade Senja yang turut dihadiri oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Hujan deras yang mengguyur lokasi upacara membuat jalannya Parade Senja terlaksana dengan sangat hikmat. Upacara Parade Senja dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore. Hujan deras yang mengguyur kota Magelang tidak menghalangi jalannya upacara tersebut yang digelar sebagai mengenang perjuangan dan jasa para pahlawan. Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung upacara tersebut memulainya dengan melakukan pengecekan pasukan yang terdiri dari Taruna 3 Matra TNI dan juga Polri. Meski hujan deras, Presiden Prabowo Subianto dengan didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri turun langsung ke lapangan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sangat bangga terhadap para taruna atas segala pembelajaran untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Prabowo saat gala dinner bersama anggota Kabinet Merah Putih beserta para taruna 3 Matra TNI dan Polri. Prabowo juga mengungkapkan karakteristik kepemimpinan dalam militer, yakni harus selalu berada di tengah-tengah prajurit. Kami bangga dengan saudara-saudara sekalian, penampilan saudara tadi. Saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena azas kepemimpinan kita adalah ingarso sum tulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita. Pernah saya dengar waktu seorang jenderal bintang 1 gugur di daerah operasi, ada yang bertanya, kenapa seorang brigjen kok berada di daerah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya. Pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Andi Rezaldi, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadi. Dalam kegiatan ini, orientasi pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadi. Retreat Kabinet Merah Putih berlangsung dari Kamis 24 Oktober 2024 hingga Minggu 27 Oktober 2024. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan kesan positif dari para jajaran anggota kabinet. Dalam kegiatan ini, orientasi pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Pada sesi retreat diperkuat oleh sesi-sesi materi oleh para menteri dan kepala badan yang memberikan orientasi pemerintahan ke depan. Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan, retreat yang diadakan selama 24 hingga 27 Oktober 2024 bagi Kabinet Merah Putih membentuk dan menciptakan para anggotanya menjadi super tim untuk dapat memecahkan berbagai masalah negara. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, tidak ada pembagian kerja yang spesifik antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya semua pekerjaan tanggung jawab bersama. Namun ada beberapa kondisi yang membuat Gibran bisa menggantikan sementara pekerjaan Prabowo. Misalnya saat Prabowo kunjungan ke luar negeri, Gibran akan menjadi pelaksana tugas Presiden. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Usai menjalani agenda retret selama 3 hari bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada Minggu pagi,
Presiden dan seluruh anggota kabinet balik menuju Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias oleh para warga yang telah lama menantinya keluar dari Akademi Militer Magelang. Momen haru terpantau tumpah ruah warga telah berdiri menunggu sosok Prabowo Subianto keluar tepat di depan gerbang utama Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Terlihat gerbang pintu Akmil dibuka, Presiden Prabowo masih mengenakan seragam berwarna biru tua dan bertopi serta berkacamata hitam. Langsung diteriaki warga yang antusias memanggil namanya. Kepala negara menyapa kembali warga Magelang dengan menampakkan diri di atas sunroof kendaraan Maung Garuda MV3 produksi PT Pindad tersebut. Prabowo terlihat melambaikan tangan ke sisi kanan dan kiri serta memberikan hormat ke arah rakyat yang menantinya. Untuk diketahui selama 3 hari, Presiden Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih melaksanakan retreat bersama di kawasan Akademi Militer. Berbagai kegiatan juga telah dilewati bersama, diantaranya pembekalan materi dari para ahli, latihan baris berbaris, olahraga, upacara parade senja, dinner hingga malam keakraban bersama. Prabowo bertolak dari Akademi Militer Magelang menggunakan jalur darat, menggunakan kendaraan kebanggaannya yaitu Maung jenis MV3 produksi PT Pindad, ke Lanut Bandara Adi Sucipto untuk kembali ke Jakarta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Presiden Activity edisi kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.